warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah diberikan pemahaman tentang sholat. Yang sering saya tanyakan gini Ustaz, mengapa masih ada orang yang berbuat jahat seperti membunuh tapi dia sholat? Itu saja. Kita mohon penjelasannya. Jadi salah satu fungsi dari sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Tapi kenapa orang yang rajin sholat justru kemungkarannya juga rajin? Sholatnya rajin, berbuat kejinya juga rajin, ke masjid rajin, ke diskotik juga rajin. Ini katanya nasional, nggak begitu nasionalis itu. Kenapa bisa terjadi semacam ini? Itu disebabkan karena dia tidak bisa menghayati makna sholatnya saat melakukan sholat. Jadi gini, saya praktekkan bagaimana caranya kita itu bisa konsen ketika kita sholat. Kalau di Buddha itu ada yoga, di Islam itu ada sholat. Kalau yoga itu dalam bentuk gerakan tanpa mantra, tapi kalau di dalam sholat itu gerakan berdoa. Jadi kalau seandainya dihayati, betul-betul sholat itu bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, sekalipun dengan orang usah pikir dan lain sebagainya. Cukup sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini diibaratkan seperti hanya makanan pokok. Sedangkan sholat sunnah itu hanya camilan. Dan pikir yang lain itu seperti hanya camilan saja. Yang pokok itu adalah di sholat 5 waktu. Tapi anehnya kadang ada orang rajin sholat duha tapi subuh tidak pernah. Aneh. Duha rajin, subuh kesiangan, setuju. Jadi supaya sholat kita ini memang betul-betul bisa tanha anil fahsya wal munkar, ini caranya begini. Allahu Akbar, terserah pakai begini monggo, pakai begini monggo, karena ada hadisnya semua. Ada yang begini, Allahu Akbar, diletakkan di sini ada memang hadisnya. Ini nggak kita perdebatkan. Cuma ketika kita itu Allahu Akbar, jangan sekali-kali memikirkan sesuatu yang ada hubungannya dengan materi, sesuatu yang kaitan dengan pekerjaan. Jenengan lagi ngetik di dalam gak keset hilang ketika sholat, jangan dipikirkan, buang itu semua. Ada masalah di rumah tangga, habis bertengkar sama istri, jenengan sholat jamaah di masjid, bertengkar sama istri itu nggak usah dibawa ke masjid, cukup letakkan di lemari rumah saja, kalau usah dibawa. Masalah rumah tangga, Anda letakkan di jalanan, ada orang yang mau ngambil itu nggak ada. Hilangkan semua, fokus, sadarilah kalau kita itu betul-betul lagi sholat. Bukan kalau begini kan, kalau sholat itu harus juga ingat, biasa sendiri juga nggak bisa, itu juga sholatnya batal. Mau sholat nggak ingat apa-apa, batal. Sadar kalau kita itu lagi sholat, ketika ada ingatan tentang apa saja ditepis. Dan ingat, orang tidak akan bisa mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia akan terus sadar kalau dirinya dalam keadaan sholat. Makanya ketika kita itu bingung cari kunci, ada pas lagi sholat, ternyata kuncinya ketemu di dalam sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kamar mandi. Bener gak? Iya.
Anda nggak usah gugur itu. Sebab apa? Kata saya Ibu Mu'athaillah, sholat itu memang mahal isyrofil anwar. Hati seseorang, pikiran seseorang itu akan menjadi terang benderang ketika dia melakukan sholat. Makanya Anda ketika menghadapi masalah yang sangat berat, masalah apa saja, ambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat yang semacam ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Tujuannya apa? Untuk merefresh pikiran dan menenangkan hati.